Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang merasa kaya, insya Allah. Salah satu caranya surat Al-Waqiah. Suratul Ghina, Nabi Muhammad sebutnya adalah merupakan surat yang mendatangkan kekayaan. Kekayaan yang dimaksudkan di situ adalah kekayaan zahir dan kekayaan batin. Kekayaan zahir yang dimaksudkan adalah orang kalau selalu baca Al-Waqiah nggak akan datang dalam hidupnya. Dengerin saya, nggak akan datang dalam hidupnya satu saja kesempatan yang membuat dia harus minta-minta sama orang. Ya, orang yang dekat dengan Al-Waqiah, selalu baca Waqiah dalam hidupnya, teman-teman sekalian, nggak akan datang satu saja kejadian yang membuat dia sampai harus minta sama orang, nggak ada. Termasuk juga ketika Nabi Muhammad menyatakan la faqra ma'ad duha. Kata Nabi Muhammad, nggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Kalau kamu istiqomah melaksanakan sholat duha, insya Allah nggak akan diberi kefakiran dalam hidupnya. Artinya bukan kefakiran yang kayak gimana-gimana, bukan. Bisa jadi kamu hidupnya serba terbatas ya, memiliki ini nggak banyak, miliki ini nggak banyak. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan orang kalau selalu istiqomah mengerjakan sholat duha di waktu pagi, tidak akan datang satu waktu, satu masa, satu kejadian yang membuat dia harus minta kepada orang lain. Gitu. Dan ketika Nabi Muhammad menyebutkan la ghina ma'az zina, tidak ada kekayaan bersama dengan perzinaan, gitu kan? Bukan artinya orang kalau zina nggak akan kaya. Teman-teman sekalian, ada banyak kok orang yang nauzubillah min dzalik dekat dengan perzinaan, hidupnya kaya-kaya aja, hartanya banyak-banyak aja, mobilnya banyak-banyak, misalnya gitu ya, mobilnya banyak, hartanya banyak, apaannya banyak yang dia punya gitu. Bahkan mungkin punya perusahaan, bahkan mungkin punya pulau segala gitu. Punya segala macam itu, tapi dia zina misalnya kayak begitu ya. Tapi Nabi Muhammad bilang la ghina ma'az zina, nggak ada kekayaan bersama dengan perzinahan. Artinya apa itu? Artinya ada dua, teman-teman sekalian. Sama dengan kekayaan itu juga artinya ada dua gitu ya. Yang pertama adalah kemiskinan batin. Dia nggak akan dikaruniai sama Allah kekayaan batin. Jadi hidupnya akan merasa miskin mulu, merasa takut mulu, merasa khawatir. Wah, ini kalau usaha yang ini nggak berhasil nih, kita bangkrut, kita nggak bisa makan nih. Padahal duitnya masih banyak, takut nggak bisa makan, serem bener. Wah, ini kalau ada sampai orang yang datang kemudian nyuri harta kita, wah nih bisa ini nih, kalau ada yang nipu kita nanti gimana nih, usaha kita bangkrut dan lain sebagainya gitu. Jadi pikirannya itu dikelabuhi, dirusak sama persangkaan-persangkaan, kekhawatiran-kekhawatiran membuat dia merasa ketakutan miskin. Itu satu. Sama yang kedua, orang kalau berzina pasti akan datang dalam hidupnya satu kesempatan, kalau nggak beberapa kesempatan, yang membuat dia sampai harus minta sama orang untuk makan. Untuk makan, entah itu dia lagi musafir, ya, lagi berada di satu negara yang sampai bikin dia kehabisan semuanya, kehilangan semuanya, hilang paspor, nggak bisa gesek uang apa segala macem gitu. Jadi artinya meskipun kaya sekalipun pasti aja ucapan Nabi itu pasti selalu benar. La ghina ma'az zina, nggak ada kekayaan, nggak ada kecukupan bersama dengan zina. Sebagaimana la faqra ma'ad duha, bersama dengan salat duha tidak akan ada kefakiran. Artinya bahwa orang kalau selalu salat duha, insya Allah dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan batin, perasaan merasa cukup, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Nah itu satu. Sama yang keduanya dikasih kekayaan, artinya merasa cukup aja dalam kehidupannya, tidak akan datang dalam kehidupannya kesempatan atau waktu atau kejadian yang membuat dia harus meminta kepada orang lain untuk makannya dia, untuk kehidupannya dia.